Startup itu tidak harus melulu tentang aplikasi. Hai, perkenalkan nama aku Satrio Ivan Dirjanto Putrajaya. Kamu bisa panggil aku Satrio ataupun Ivan, bebas. Ini adalah channel pertama aku. Jadi pada channel ini aku akan membagikan pengalaman aku selama 2 tahun lebih di dalam dunia startup. Baik itu yang enak-enak dan yang paling nggak enak, yaitu kayak kegagalan-kegagalanku dalam membangun sebuah startup. Jadi aku akan sharing mungkin yang paling banyak tentang kegagalanku ya. Jadi sehingga teman-teman itu bisa belajar dari kegagalanku. Jangan sampai teman-teman mengalami kegagalan yang aku alami. Jadi buat awal-awal ya, kita akan perkenalkan dulu apa itu sebuah startup. Mungkin teman-teman masih bingung bukan? Apa itu startup? Teman-teman pasti mengira startup itu harus tentang aplikasi, kayak buat aplikasi Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Tapi sebenarnya startup itu bukan kayak gitu teman-teman. Jadi sebuah startup, yang dinamakan sebuah startup itu adalah bagaimana suatu produk atau produk tersebut bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, dan yang permasalahan diselesaikan itu yang dialami oleh banyak orang. Kita ambil contoh Gojek. Gojek kenapa bisa besar? Karena yang mempunyai permasalahan seperti dia takut macet, pengen dapat makanan secara langsung seperti kayak GoFood misalnya, itu kan yang dialami oleh banyak orang kan, karena orang sekarang sibuk seperti itu. Terus juga kenapa Tokopedia juga bisa menjadi besar? Karena Tokopedia bisa menyelesaikan problem, yaitu seperti penjual itu dia bisa menjual produknya tanpa harus mengeluarkan modal yang banyak. Tinggal foto lewat HP, taruh di e-commerce, langsung selesai. Dan bagi pembeli juga mereka kan terbantu bukan? Mereka tidak perlu capek-capek bayar parkir buat ke mall, lihat barang, pilih-pilih dan sebagainya. Kita tinggal lihat-lihat HP, produk apa yang kita inginkan, reviewnya bagus atau tidak, kita langsung beli bukan? Dan kita bisa menunggu, sambil menunggu barangnya datang, kita bisa melakukan aktivitas lain. Dan startup itu nggak melulu harus aplikasi teman-teman. Kita ambil contoh, baru-baru ini ada startup, mungkin teman-teman tidak asing dengan nama ini, yaitu Kopi Kenangan. Kopi Kenangan ini saat ini sudah menjadi unicorn dan dianggap menjadi startup. Berarti kan kita dapat simpulkan bahwa startup itu kan nggak harus melulu tentang aplikasi bukan? Kopi itu kan bukan aplikasi, kopi itu produk minuman. Dan Kopi Kenangan itu kan dia awal-awalnya dia kan hanya menjual kopi, bukan menjual aplikasi bukan? Jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau membuat startup, kalau nggak bisa ngoding, nggak bisa apa, nggak apa-apa. Karena startup itu bukan tentang bagaimana teman-teman buat aplikasi, tapi bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, dan permasalahan tersebut dialami oleh banyak orang. Dan kenapa saya bilang permasalahan tersebut harus dialami banyak orang? Karena kan kita membahas startup, kita membahas tentang bisnis. Jadi harus ada scalabilitasnya. Jadi bisa scale nggak sih di startup ini? Kalau misalnya yang problemnya banyak orang, let's say misalnya lah, kayak penduduk Indonesia kan 270 juta lebih. Kalau yang ngalami misalnya punya problem A itu ada 50 juta orang aja, itu kan sudah hebat kan teman-teman bisa menyelesaikan. Tapi ya nggak langsung 50 juta langsung diselesaikan pada tahap awal. Jadi ya bertahap, pertama mungkin 100 dulu, naik ke 1000, naik ke 10.000 gitu-gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung. Kalau membuat startup nggak perlu harus bisa buat aplikasi, nggak perlu harus hire orang, bayar orang untuk buat aplikasi. Karena dulu saya juga berpikiran seperti itu teman-teman. Saya dulu beranggapan bahwa startup itu ya harus kayak aplikasi. Dulu startup pertama saya itu namanya adalah Bukuku, sebuah platform metode belajar, berbagai macam metode belajar. Ini ya hampir mirip dengan ruang guru, tapi kita unggulnya di metode pembelajaran. Jadi saya dulu hire, untungnya tapi saya waktu itu saat hire bukan hire orang sih, kayak ajak orang kenalan saya di tempat magang saya dulu, saya ajak ayo kita buat startup itu, buat aplikasi kita. Tapi ya gitu, kita aplikasinya gagal karena tidak ada yang mau beli. Jadi saya balik lagi ke intinya adalah sebuah startup itu tidak harus melulu aplikasi. Jadi saya ulangi lagi, startup itu adalah bagaimana suatu produk tersebut bisa menyelesaikan permasalahan, dan permasalahan tersebut bisa diselesaikan oleh banyak orang.
Dan biasanya sih keunikannya startup ya, ciri-cirinya startup itu dia itu kenaikannya sangat eksponensial, sangat terdisrupt. Biasanya sih ada beberapa venture capital mengatakan kalau bisa disebut startup itu selain yang tadi saya sebutkan, itu dia pertumbuhannya di atas 100% per tahunnya. Misalnya lah, let's say kita jualan apa ya, bisa jualan kayak produk makanan ya, kayak jualan kopi kenangan lah, kopi kenangan, kita ambil kopi kenangan aja deh. Di kopi kenangan kita bisa menjual 100.000 produk itu pada tahun pertama, dan tahun kedua misalnya kita bisa menjual 250.000 produk. Nah itu kan apa, kenaikannya 100% lebih, bukan? Nah seperti itu yang saya maksud dengan kenaikannya di atas 100%. Oke, kalau teman-teman masih kurang paham silakan tulis di kolom komen, dan kalau misalnya teman-teman mau butuh topik apa tentang startup, kita akan sharing bareng. Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share ya video ini, barangkali bermanfaat buat kamu dan teman-teman. Oke, see you, thank you guys.